Bohong atau tidak? Bohong. Di mana bohongnya? Nyibul. Dalam APBN 2022 tidak ada satupun nomenklatur pengeluaran APBN untuk subsidi BBM sebesar 502,4 triliun rupiah. Yang ada pengeluaran subsidi BBM, subsidi energi meliputi BBM, LPG dan juga listrik itu hanya 200 triliun rupiah. Adapun 300 triliun rupiah itu menjadi berat. Kenapa? Karena pemerintah ngutang. Apa saudara-saudara? Pemerintah ngutang. Utang kepada siapa? Pertamina dan PLN, yakni kewajiban membayar kompensasi atas kewajiban penugasan pemerintah kepada PLN dan Pertamina di tahun 2021 dan 2022 yang nomenklatur itu totalnya pembayaran kompensasi ini adalah 300 triliun rupiah sehingga muncul angka totalnya 502,4 triliun rupiah. Jadi sekali lagi 502 triliun subsidi BBM itu bohong apa bohong saudara? Ini Jokowi pembohong atau pembohong saudara? Bohong. Kebohongan yang kedua, berkali-kali saudara Presiden Joko Widodo menyatakan alasan menaikkan harga BBM itu karena membebani APBN. Padahal hingga Agustus 2022 Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, siapa? Telah melaporkan anggaran kita surplus. Anggaran kita surplus. Berapa besar nilai surplusnya? 519 triliun rupiah. Dari mana kenaikan APBN yang surplus 519 triliun rupiah itu? Dari durian runtuh, ya, kenaikan harga-harga komoditi dunia, terutama batu bara dan sawit. Jadi kalau memang ada kekurangan APBN untuk menutup subsidi 502 triliun rupiah, kan ada pemasukan 519 triliun rupiah. 519 triliun untuk 502 triliun rupiah cukup atau lebih saudara? Jadi Jokowi bohong atau bohong saudara? Jokowi bohong atau bohong saudara? Kebohongan yang ketiga, berulang kali narasi menaikkan BBM itu karena dalam rangka untuk menguatkan APBN kita agar tidak jebol. Apa? Agar tidak jebol. Faktanya sisa kuota BBM kita sampai Desember 2022 dengan harga yang sudah dinaikkan ini, Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000, kemudian solar dari 5.150 menjadi 4.800, kemudian termasuk Pertamax dari 12.500 menjadi 14.500, itu potensi pendapatan negara berapa? 31 triliun rupiah. Ya. Sementara dalam hal ini pemerintah juga mengeluarkan alokasi bansos dalam rangka membackup kenaikan BBM besarnya 24 triliun rupiah. Artinya apa? Dari menaikkan BBM dapat duit 31 triliun. Tapi untuk membayar kompensasi kenaikan BBM 24 triliun. Sisa berapa duit pemerintah? 7 triliun rupiah. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan duit 7 triliun untuk APBN negara kita yang totalnya sampai 3.000 triliun? Artinya alasan membebani APBN itu bohong atau bohong saudara? Bohong. Jokowi bohong atau bohong saudara? Bohong. Dan yang terakhir, kalau sudah bohong ini saudara-saudara semua udah ngumpul nih. Maunya apa? Mau BBM turun atau Jokowi turun? BBM turun atau turun? Salah. Jokowi lengser. Yang benar adalah BBM juga turun, Jokowi juga turun. Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun. Jokowi turun, Jokowi turun. Secara konstitusi, orang atau presiden yang sudah berbohong, bahkan ini kebohongan yang kesekian kali, sebelumnya ada 66 kebohongan. Mesem Ada nggak? kebohongan 11.000 triliun di kantongnya. 11.000 Ada kebohongan triliun. buyback Indosat, ada kebohongan macam-macam ini. Kalau di dalam sir konstitusi, kebohongan ini berarti melanggar konstitusi karena melakukan perbuatan tercela. Bohong itu perbuatan mulia atau tercela, saudara? Lah. Jadi kalau presiden tukang bohong melanggar konstitusi atau taat konstitusi? Melanggar. Dan saya ingatkan, ini yang lebih bahaya dalam akidah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ayatul munafiquna salasin idza haddasa kadzdzaba. Jadi ciri-ciri orang munafik itu apabila berkata dia dusta. Kita mau nggak dipimpin orang munafik? Kita ingin jujur atau orang munafik? Kita ingin BBM turun atau Jokowi turun? Salah, yang benar keduanya. BBM turun, Jokowi turun. Dan yang terakhir, karena ini perjuangan panjang dan sangat melelahkan, saya imbau kepada semua aktivis pergerakan pejuang-pejuang Islam, jangan pernah lelah, jangan pernah mengenal takut. Tidak ada yang boleh kita takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dibuktikan rejim ini mulai lemah. Hari ini putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam kasus Cimbong anak hanya divonis 7 bulan 15 hari, sehingga tahanan bebas. Ini menunjukkan apa? Perkara Habib Bahar bin Smith, perkara Edi Mulyadi, ini semuanya menunjukkan rejim ini telah melemah, saudara. Dan ini ditandai kelemahan rejim ini dengan terbongkarnya geng Sambo. Jadi ini saatnya kita takbir. Anak buah Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami bersama dengan para ulama, para habaib dan kaum muslimin di seluruh Indonesia hadir di aksi tolak BBM di depan Istana Presiden Jakarta, saudara-saudara sekalian. Maka kami juga menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kenapa harga BBM kita dinaikkan terus. Ini adalah bukti bahwa pengelolaan BBM ini sekarang ini ada di dalam pengelolaan oligarki. Maka kalau dikelola oleh oligarki, dikelola oleh asing, dikelola oleh swasta, tentu dia akan menambah jumlah keuntungannya. Dia akan menambah jumlah komisinya. Dia juga akan menambah jumlah korupsinya, termasuk dengan akal-akalan dia harga penjualan di SPBU juga disetarakan dengan harga internasional. Maka ini satu kezaliman, ini satu penindasan kepada rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dengan kata lain, inilah bentuk nyata bahwa rezim Jokowi ini telah dicengkram oleh oligarki. Dan rezim Jokowi ini bersama dengan oligarki telah menindas dan menjajah rakyat Indonesia dengan menguasai pengelolaan BBM. Maka yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Jokowi dan juga Kiai Ma'ruf Amin, kalau kemudian ingin solusi yang sebenarnya, solusi yang hakiki, yakni kembali kepada pengelolaan Islam, pengelolaan syariat Islam, maka BBM ini adalah dikembalikan kepada rakyat, dikelola oleh negara, yang kemudian dijual dengan gratis atau harga yang murah atau harga yang terjangkau kepada rakyat. Kalau kita hitung, saudara-saudara sekalian, mohon didengarkan oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, cekungan yang ada, cekungan hidrokarbon yang bisa dijadikan sumur minyak, itu jumlahnya menurut Jurnal Internasional Energi, Restart YouTube itu sebanyak 128 cekungan hidrokarbon. Dan yang sekarang telah dijadikan sebagai sumur pengeboran masih sekitar 20 cekungan saja. Maka masih ada 108. Sehingga kalau ditambah 10 cekungan atau 20 cekungan, maka kita tidak perlu impor lagi. Yang kedua, kalau ini kita kelola, dikelola sendiri oleh negara, dikelola sendiri oleh negara bukan oleh swasta, maka menurut SKK Migas, biaya produksi itu hanya sekitar antara 4 sampai 26 US dollar per barel. Kalau sekarang kita ambil rata-rata 19,7 US dollar per barel, maka sesungguhnya biaya produksi per barel itu hanya sekitar 281.000
Rp710 per barel. Dan kalau kita hitung per liter hanya sekedar 1.772 per liter, maka murah sekali. Kalau ditambah menurut biaya ya Kementerian SDM, biaya pengalengan, biaya distribusi, biaya pengadaan, biaya transportasi 2.000. Kalau pemerintah minta untung ditambah PPN 10%. Kalau Pemda yang memiliki lubang minyak itu minta untung ditambah 5%. Kalau Pertamina minta untung 10%, maka ya harga untung untuk negeri Indonesia ini Pak Jokowi hanya sebesar 4.715 per liter. Murah sekali. Murah sekali. Ini Kiai Ma'ruf dan juga Pak Jokowi, kalau kita tidak menggunakan oligarki, tidak menggunakan mafia minyak, maka minyak kita ini murah sekali. Murah atau mahal? Murah atau mahal? Nah, kita kan kemudian ada yang impor. Baiklah, kalau impornya 30%, minyak kita yang bisa kita bor 70%, maka kalau dihitung dengan rumus tadi itu, maka harga pertalit itu sudah untung Rp7.206 per liter. Murah atau mahal? Murah atau mahal? Jadi tidak perlu dinaikkan lagi. Nah, maka yang kedua saya sampaikan kepada Pak Jokowi, begitu hebatnya ketika sumber daya alam minyak ini dikelola oleh negara. Tidak ada komisi, tidak ada harga internasional, tidak ada di situ korupsi, tidak ada tambah cuan-cuan yang lain, maka menjadi murah. Ternyata minyak itu hanya pertalit hanya Rp7.206 per liter. Yang kedua saya sampaikan, tidak hanya BBM, ya emas, batu bara, nikel, hutan, laut. Kalau ini dikelola oleh negara, maka negara itu akan kaya raya. Paling tidak hitungan beberapa peneliti dan pengamat, ya APBN kita ini bisa mendapatkan penerimaan 4.600 triliun. Ini kalau tidak dicengkram oleh oligarki. Kalau rezim Jokowi kemudian tidak bekerja sama dengan oligarki. Maka saya sampaikan Pak Jokowi, maka sadarlah, bertobatlah. Lepaskan cengkraman atau penjajahan oligarki ini. Lepaskan penjajahan asing dan asing. Kalau tidak, maka kami serukan kepada para ulama, kepada para habaib, dan kepada para pejuang, dan seluruh rakyat Indonesia, mari terus kita bersuara, mari terus kita melawan, mari terus kita turun ke jalan untuk menyadarkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf atau bertobat. Kalau tidak, maka kita minta turun, saudara sekalian, sebelum Allah SWT menurunkan balaknya, menurunkan ya kebinasaan yang diturunkan kepada mereka, saudara sekalian rahimakumullah. Maka insya Allah apa yang kita lakukan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, inna afdalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, sebaik-baik pahalanya jihad adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan kepada penguasa yang zalim, penguasa yang suka korupsi, penguasa yang suka menindas. Nah, ini para ya saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai tegak syariat Islam, tegak keadilan, atau kemudian mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demo menolak kenaikan BBM bukan saja menolak terhadap dinaikannya harga BBM, tetapi juga menolak diberlakukannya kezaliman oleh rezim Jokowi yang selama ini banyak menyusahkan rakyat. Kenaikan harga BBM hanyalah salah satu dampak dari kezaliman yang terjadi di era kepemimpinan saudara Jokowi. Banyak kezaliman-kezaliman lainnya, di antaranya termasuk penumpukan utang, meningkatnya angka kemiskinan, termasuk juga masalah disintegrasi sosial. Dulu kita tidak pernah mengenal ada pembelahan anak bangsa. Hari ini ya istilah-istilah kadrun berulang kali diucapkan dengan renyah sekali, seolah-olah tidak ada kesatuan berbangsa kita di tengah kepemimpinan era rezim Jokowi. Makanya soal kenaikan BBM itu adalah satu hal, sementara masalah yang lain adalah kita juga harus menurunkan bahkan menghilangkan kezaliman yang terjadi di negeri ini.
Saya tadi dalam orasi sudah saya sampaikan, ada dua hal yang kita tuntut. Yang pertama, harga BBM itu turun. Yang kedua, Jokowi juga turun. Karena rasanya kita sudah terlalu capek ya memberikan nasihat, masukan. Tapi selama ini, rezim ini buta dan tuli terhadap kritikan dari masyarakat. Pada saat yang sama selalu saja mereka menyampaikan kangen di demo, itu hak berdemokrasi, rakyat silahkan berdemonstrasi. Tapi setiap kita demo, tidak pernah diindahkan apa yang menjadi aspirasi kita. Soal hitung-hitungan BBM naik ini saja, sudah banyak pakar yang membantah. Soal subsidi 502,4 triliun rupiah itu ternyata hoax. Nah, coba kalau yang mengatakan subsidi itu rakyat biasa, pasti ditangkap. Pasti akan bernasib seperti Edi Mulyadi, Habib Bahar bin Smith, atau seperti Habib Rizik Syihab. Karena menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kritik publik, langsung dianggap menyebarkan kebohongan dan menerbitkan keonaran. Nah, subsidi 502 triliun itu jelas-jelas kebohongan, karena di alam APBN itu tidak ada nomenklatur subsidi BBM 502 triliun. Yang ada adalah 200 triliun itu terkait subsidi energi, sudah meliputi BBM, LPG dan juga listrik. Dan memang ada kewajiban pemerintah yang lalai ditunaikan kepada PLN dan juga Pertamina, yakni kewajiban membayar kompensasi kepada 2 BUMN. Padahal sebenarnya kalau kita mau memilih, ya kita harus memilih untuk meringankan beban rakyat ketimbang menunaikan kewajiban kompensasi kepada Pertamina. Toh Pertamina itu adalah BUMN, badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lu. Semua anggaran dari Pertamina itu kan dari modalnya dari PMN, penyertaan modal negara, dari APBN. Sehingga kalau Pertamina rugi, itu yang backup juga APBN. Dan APBN dari mana duitnya? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari rakyat. Artinya janganlah terlalu jahat ya mengeluarkan narasi rakyat membebani, rakyat membati. Mohon maaf, seluruh rakyat ini saya menduga kuat mereka ini sekarang bukan terbebani oleh kenaikan harga BBM saja, tapi terbebani dipimpin oleh saudara Jokowi. Nah, harusnya ada pemimpin itu mereka bisa melindungi kita, yang menghindarkan kita dari ancaman-ancaman kesulitan hidup. Tetapi justru kebijakan-kebijakan saudara Joko Widodo ini menambah beban hidup rakyat di tengah badai pandemi yang belum hilang. Dan di awal-awal penaikan BBM pun kita sudah nggak ada masalah ya, COVID. Istana juga sudah ulang tahun kemerdekaan sudah biasa, bahkan ada nyanyian ocok dibanding-banding. Tapi tiba-tiba kenaikan BBM akan banyak demo, muncul lagi status tentang COVID. Jadi sekali lagi lah, jangan berdusta kepada rakyat. Kami jengah, bosan, dan mohon maaf, pada titik tertentu kami juga bisa marah. Dan kemarahan itu pada titik tertentu juga sudah tidak bisa didamaikan lagi. Tapi pesan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, tetap sabar, terus berjuang, karena ukuran perjuangan itu bukan hanya yang zohir. Misalkan BBM turun atau Jokowi turun, itu hal yang lain. Tapi perjuangan ini harus kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah SWT, mencari pahalanya. Dan inilah sebenarnya sebenar-benar perjuangan, karena ini kelak yang akan menjadi bekal kita di akhirat untuk menghadapi peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tetap berjuang, terus semangat, jangan pernah kendor, karena kemenangan itu ada di tangan Allah. Dan untuk menjemput kemenangan itu, mari kita tingkatkan ketaatan dan jangan menyelisih syarat Allah. Dan yang paling penting, jangan takut dengan materi. Mau orang punya duit segabreng, mau kekuasaannya semua dikuasai, mau dia memiliki Sambo, tapi sekarang Sambo juga sudah jatuh ya, sudah berantakan ya geng Sambo. Dan bahkan Bang Edi Mulyadi divonis 7 bulan 15 hari. Ini konfirmasi kelemahan rezim. Sebelumnya Habib Bahar bin Smith juga divonis ringan. Mudah-mudahan ini awal dari kebangkitan umat dan awal dari keadilan yang kita tuntut, kita perjuangkan akan segera terrealisir. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.